Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memperlihatkan hasil diskusi kami tentang pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Ulfaningsi, kedua Nur Sakina, dan ketiga Nurdin. Baik, langsung saja kami akan memperlihatkan materinya. Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. A. Konsep pendidikan Islam. 1. Sekilas tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan wahana mengasuh dan membimbing peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik, supaya mempunyai kesinambungan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan Islam sampai saat ini menjadi institusi yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman sebagai bentuk keyakinan secara menyeluruh oleh para muslim. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam harus sesuai dengan visi ajaran Islam untuk membentuk kepribadian manusia yang islami, untuk membawa misi kemanusiaan, pendobrak ketidakadilan, serta pembawa misi kemerdekaan seutuhnya bagi seluruh umat manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. B. Konsep negara bangsa. Negara bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Negara bangsa merupakan hasil sejarah alamiah yang semi-kontraktual, di mana nasionalisme merupakan landasan bangunannya yang paling kuat. Dengan demikian, bangsa atau nation merupakan suatu badan atau wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan yang mereka memiliki seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Negara bangsa mutlak memerlukan good governance, pengelolaan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggungjawaban di dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih. Konsep negara bangsa atau nation state adalah konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern, setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa sebelum menjadi sebuah negara bangsa. Maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain. Konsep pendidikan berwawasan kebangsaan. Pengertian pendidikan berwawasan kebangsaan. Wawasan adalah kemampuan untuk memahami dan memandang suatu konsep tertentu dan direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan merupakan tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang diri sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama. Hal penting tentang negara adalah hubungan negara dengan agama. Wacana ini mendiskusikan tentang bagaimana posisi agama dalam konteks negara modern atau nation state. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan pemikir muslim hingga kini. Dalam hubungan Islam dan negara, Gus Dur menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan.
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Tidak ada pula doktrin bahwa negara harus formalisme negara Islam, demikian pula dengan pelaksanaan hal-hal kenegaraan. Tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengertian, pemahaman, dan persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sesama warga NKRI. Yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi, dan saling mengenal serta saling menolong antar sesama warga NKRI walaupun berbeda latar belakang. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengolah konflik antar pribadi dan antar kelompok. Bagian 3. Materi pendidikan bernuansa kebangsaan. Berkaitan dengan materi pendidikan bernuansa kebangsaan, perlu melihat realitas pendidikan di Indonesia hari ini. Fenomena yang ada bahwa beberapa kelompok yang merongrong ataupun mengerongoti semangat kebangsaan justru beberapa dari output lembaga pendidikan kita, maka kita dirasa perlu materi pendidikan berwawasan kebangsaan yang diintegrasikan dalam materi pelajaran di berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Adapun materinya sebagai berikut. Bagian A harus mempunyai cinta tanah air. Bagian B harus mempunyai kesadaran bangsa dan bernegara. Bagian C harus mempunyai Pancasila sebagai ideologi negara. Bagian 4. Metode pendidikan bernuansa kebangsaan. Untuk itu perlu adanya metode maupun pola dalam pembelajaran pendidikan kebangsaan di berbagai jenjang pendidikan. Adapun metodenya terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode integrasi. Integrasi dalam kegiatan pembelajaran berarti memasukkan dan menerapkan nilai-nilai, yakni baik dan benar dalam rangka membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jati diri bangsa tatkala kegiatan pembelajaran berlangsung. Karena memang pendidikan bernuansa kebangsaan tidak merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri, oleh karena wawasan kebangsaan diintegrasikan dalam kurikulum dan berfungsi menjadi penguat kurikulum yang sudah ada. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai yang terkandung dalam karakter bangsa harus dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran untuk membentuk karakter bangsa melalui kajian, aplikasi, dan kegiatan lainnya yang mempunyai nilai-nilai pendidikan kebangsaan. Bagian 2. Metode problem solving. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah pengguna metode dalam kegiatan pembelajaran dalam jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Dengan metode ini, pembelajaran bisa dikaitkan dengan masalah kebangsaan untuk dikaji dan dianalisa dengan proses kehidupan sehari-hari. Upaya untuk meningkatkan pola pikir peserta didik dan dalam memecahkan sebuah permasalahan, misalkan isu-isu soal sosial kemasyarakatan yang nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.